menjalani kesepakatan yang kita inginkan. Kesepakatan kelas itu adalah apa yang kita inginkan di dalam kelas. Jadi silahkan anak-anak ibu tuliskan apa saja yang ingin kalian ingini di dalam kelas ini. Impian kalian di dalam kelas ini seperti apa? Nah, itu nanti kita jadikan kesepakatan kelas dan kita kesepakati bersama. Paham? Paham. Sekarang ibu bagikan kertas. Silakan anak-anak tuliskan ingin seperti apa kelasnya. Silakan dituliskan di dalam kertas inilah. Pakai nama. Nama kelasnya seperti apa? Silakan ditulis ingin kelas seperti apa supaya kita sama-sama nyaman berada di dalam kelas. Apakah ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah, silahkan tempelkan hasilnya ke depan. Gantian ya. Sudah? Ada yang belum kah? Sudah. Nah, sekarang ibu minta siapa yang mau membacakan? Ayo, silakan. Siapa yang mau mengelompokkan? Ayo. Nanti kita kelompokkan. Misalkan yang sama-samanya. Coba baca dulu satu-satu.
disiplin. Itu apa lagi? Nah sama. Berperilaku sopan dan disiplin. Nah kita gabungkan. Coba mana lagi? Ya. Berperilaku sopan dan disiplin. Silakan kelompokkan yang mana yang samanya. Mana lagi? Tidak mengganggu teman saat jam belajar. Apakah ada yang sama? Tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Ya. Datang tepat waktu. Ya. Meminta izin jika ingin keluar kelas. Apakah ada yang sama? Belum. Ya. Ya. memakai alas kaki saat ingin keluar kelas. Tidak boleh telat piket. Ya. Karena membacanya Hadir tepat waktu setiap hari. ya. Bagi apa dulu Azra? Tidak keluar masuk. Tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Ya, yang mana temannya? Ya. Jangan bermain HP saat jam belajar. Ya. Tidak boleh berkata kasar atau berkelahi. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Ada tuh. Hadir tepat waktu setiap hari. Hadir tepat waktu setiap hari. Hadir tepat waktu ataupun istirahat. Tidak boleh makan di kelas. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Jangan tidak melaksanakan piket. Jangan berkata kasar. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Ini sama dengan ini. Adakah? Yang tidak berbicara saat jam pelajaran. Oh iya. Oke, terima kasih ya Zahra dan Ajra. Jadi itu semua adalah kesepakatan kelas kita bersama. Dan tadi ada dua temannya yang mengelompokkan. Coba Ibu bacakan ya. Yang pertama yaitu berperilaku sopan dan disiplin. Yang kedua tidak mengganggu saat jam belajar. Yang ketiga tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Yang keempat datang tepat waktu. Yang kelima meminta izin jika ingin keluar kelas. Yang keenam memakai alas kaki saat keluar kelas. Yang ketujuh melaksanakan piket kelas. Yang kedelapan tidak bermain HP saat jam belajar. Yang kesembilan tidak berkata kasar atau berkelahi. Selanjutnya tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan atau mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana? Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Di sini untuk mensahkan kesepakatannya, Ibu minta ketua kelas untuk
Ya, makasih ya. Udah. Nah, karena kesepakatan kelas sudah kita buat, sekarang kita siap-siap untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Amin. Amin. Ya sudah. Tepuk satu. Apa tepuk satu? Yes. Ya, tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Ya, silakan buka buku tematiknya. Buku tema 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu sekalian yang berkenan hadir untuk membantu mendukung ulun dalam ulun memaparkan materi tentang budaya positif. Ini termasuk di tugas ulun di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Di sini ulun akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Untuk itu ulun meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan paparan mengenai pembukaan sedikit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala sahbihi yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Fikri Rania SPD, guru kelas 6 Mesin Dasar 1 Martapura, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Ibu-ibu yang saya sayangi, bagus saya, udahlah, disayangi bagus saya. Hari ini Ibu Putri Rania SPD akan mempresentasikan tentang aksi nyata pada poin modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nanti Bu Putri Rania paparkan saja apa yang berkenaan dengan budaya positif. Bapak ibu-ibu yang lain bisa didengarkan. Mari kita bantu Bu Putri Rania. Dan mudah-mudahan budaya positif ini memang betul-betul bisa kita realisasikan di SDN kita, sehingga sekolahan kita bisa tambah maju, bisa mempunyai budaya yang betul-betul positif dalam kehidupan kita di sekolah sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan pikirannya untuk melanjutkan dipaparkan. Boleh bertanya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bapak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun akan menyampaikan pemaparan tentang disiplin positif yang termasuk di dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Konsep inti budaya positif yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ke disiplin positif, ke nilai-nilai kebajikan, ke kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini gue ingin bertanya, ibu-ibu yang di sini apakah sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ada yang melakukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan atau kesepakatan kelas sudah melakukan. Biasanya apa salah satu contoh keyakinan kelas yang biasa ibu-ibu terapkan di dalam kelas? Salah satu contoh aja. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Apalagi guru ketika mengajar, mendengarkan guru. tugas dengan tepat waktu.
Iya. Kemudian mengangkat tangan ketika ingin mengungkapkan pendapat. Jika ingin keluar kelas, meminta izin. Ya. Sama saya juga melakukan seperti itu di dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosio sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada berapa elemen? Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, jadi di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita menginginkan semua murid-murid kita itu bisa terwujud menjadi pelajar yang pelajar apa? Yang berprofil Pancasila. Nah, di miskonsensi tentang teori kontrol, yaitu di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini ulun ingin bertanya dulu, yang bisa mengontrol, misal ulun ingin mengadakan Ibu Yuyun memegang sesuatu di tangannya, tapi tidak terlihat. Satu lagi meminta Ibu Siska bagaimana merayu Ibu Yuyun supaya membukakan itu pegangan di tangannya. Seperti apa? Bu Yuyun, buka genggamannya dong. Ada maunya dirayuin. Di posisi kontrol ini kita bisa meminta seseorang untuk membukakan apa yang sedang dipegangnya, bisa pian dengan memaki kah, atau merayu kah, atau membayar duit kah. Nah, silakan pian pilih caranya seperti apa merayunya. Di jurumnya ini nyatanya aku belum mengangkat apa-apa. Ada Bu Yuyun, apa yang kau mau akan kuberikan Bu Yuyun? Buka genggaman Bu Yuyun. Maunya. Tapi Bu Yuyunnya nyambung. Itu adalah salah satu contoh pemaksaan. Sebenarnya seharusnya yang mengontrol diri manusia itu siapa? Iya, diri sendiri. Tidak bisa orang lain yang memaksa. Itu kan pakai, iya. Memaksanya itu tadi pakai rayuan. Itu artinya memaksa. Masuk ke dalam motivasi mana? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Iya, ekstrinsik kan Bu. Nah, karena ada sesuatu di dalamnya, bukan dari dalam diri kita. Jadi intinya yang bisa mengontrol diri itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Setelah itu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, benar Pak Ibu-Ibu. Kebutuhan kita sama itu benar kah salah? Salah, iya. Kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Iya, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat pandangan orang itu masing-masing. Karena mungkin orang melihat Ibu Heni sama dengan Ibu Yuyun yang melihat, karena mungkin di dalam hati orang pasti beda. Iya.
Ya, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kita memaksa orang untuk memandang kita sama. Tidak semua orang suka dengan kita, ya kan Bu? Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal tidak semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya adalah hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya tidak, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri orang lain itu ya dirinya sendiri, tidak mungkin orang lain. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir menang atau menang. Disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di dalam disiplin positif ini yang ulun pelajari, kita untuk menanamkan sikap disiplin kepada anak itu tidak menggunakan hukuman atau penghargaan, tapi kita harus memunculkan kepada diri anak kesadaran dirinya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, tadi motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama yaitu lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Ada 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Ibu-ibu di sini dengan kondisi seperti apa sehingga merasa sudah berkuasa? Mau minta contohnya di kehidupan dia, bisa di kelas, kalau mau di sekolah tinggi. Berkuasa di
Misal contoh kasih sayang dan rasa diterima itu Pian mendapatkannya ketika apa? Kalau Ulut kasih sayang dan rasa diterima itu ketika disayangi keluarga. Nah, iya, misalnya lagi kesenangan ketika bisa jalan-jalan, bisa belanja. Nah, merasa senang. Kalau untuk penguasaan kira-kira seperti apa? Dia merasa berkuasa itu saat apa? Berkuasa terhadap diri sendiri kan maksudnya? Eh, Kita bisa mengontrol diri, Ya. bisa mengendalikan diri, penguasaan terhadap diri sendiri. Nah, jelas saat apa dia merasa berkuasa? menguasai diri. Misalnya nih dalam keadaan lagi pikiran banyak atau beban pikiran, ada permasalahan, itu menyudahi permasalahan itu. Misalnya kita lagi sedih banget, nah kita bisa mengontrol dengan tenang, tetap semangat, tetap malah ketika ada masalah, ketika ada itu suatu kegagalan misalnya, itu jadi bahan kita untuk melonjak lebih ke atas lagi, atau kita berusaha kayak apa solusinya supaya kalau maju gitu. Walaupun itu tuh permasalahan itu mulai kita semangat untuk maju, jadi mengontrol diri yang tadinya kita tuh jatuh, tapi kita harus kayak bangkit. Jadi diri kita sendiri yang mengontrol itu. Jadi kita menyudahi kesedihannya, kita cari solusinya untuk ke depan. Kayak apa caranya? Itu tadi ya, tetap bangkit kayak gitu. Nah, sendiri yang bisa bangkit, orang lain kadang mungkin kau menolongi yang Allah dengan permasalahan sendiri gitu. Terima kasih banyak Ibu. Kalau untuk kebebasan, merasa bebas jika kita melakukan apa? Siapa yang bisa? Ibu Henrietta? Pian merasa bebas jika apa yang Pian lakukan? Dari pekerjaan rumah tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaannya, diri ulun merasa bebas saat melakukan apa gitu kah? Kebebasan pada diri ulun sebenarnya itu tergantung diri kita ya. Misalnya kan mau istirahat nih, nah lagi capek, jadi kan sudah misalnya rumah berantakan atau apa di rumah, tapi karena sudah capek, ya udah mau istirahat gitu. Nah itulah rasa bebasnya. Nah. Kemudian kalau untuk misalnya ada pertanyaan penguasaan tadi, satu aja, saya ulun merasa berkuasa saat misalnya anak bersalah kan, sudah ditegur beberapa kali, anak iya tidak usah dihukum. Pertama dinasihati dulu, udah berapa kali dinasihati, misalnya contoh ya, disuruh sholat misalnya, sekali suruh sholat, nanti lagi lama lagi main HP lagi, nggak tahu lagi waktu sholat, terus kena main HP lagi. Nah disitulah saat ulun berkuasa, udah sering dinasihati, sudah sering ini, timbullah rasa amarah. Nah berkuasalah terhadap anak tadi kan, sudah berapa kali nasihati, jadi timbullah penguasaan diri nih. Ini anakku jadi kan, sudah. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan yang terakhir, untuk bertahan hidup kira-kira bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira untuk bertahan hidup ini adalah kita mampu untuk mengatasi segala cobaan dan rintangan yang kita hadapi. Itu saja kira-kira. Nah, mudah-mudahan kekawanan ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bujur nih Ibu, malah kita kalau tahan menghadapi kehidupan bisa bunuh diri ya kalau boleh. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari
proses reproduksi terhadap kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini sama kebutuhan fisiologis, yaitu untuk disayangi dan diterima, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Hubungan tadi ya, hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga, dengan rekan-rekan di sekolah, rekan sejawat lah. Kalau kita bekerja di sekolah, rekan di sekolah. Ini kalau di perusahaan rekan bisnis. Kalau di itu kan Bu, kalau di perumahan aja orang tuh. Ini. Iya. Rekan seperjuangan. Iya. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi penguasaan itu seperti pengakuan diri kita bahwa oh aku nih berkuasa di sini, yaitu. Lalu kegiatannya di orang tuh yang merasa berkuasa. Penguasa lagi dikira aku tadi penguasaan masalah materi aku kan penguasaan Ini sama aja Pak. Gitu. kalau ada orang lain penguasanya terlalu dari kuasa itu ada Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bagi anak-anak. Dia merasa senang. Kalau kita merasa senang kalaunya diberi duit banyak ya kalau itu salah satunya. tapi kalau anak-anak bermain kan senang mainnya. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Di motivasi perilaku manusia ini ada tiga kategori, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah tiga. Yes. Misalnya di apa tadi? Ngali jangan lawan ibu. Bisa menyakiti. Iya. Karena ketidaknyamanan dengan hukuman atau misalkan hendak dapat nilai tinggi tapi inya tuh hendak dapat penghargaan. Nah, itu masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Harusnya makanya kita sebagai guru kita harus menumbuhkan motivasi internal yang ada di dalam diri anak. Jadi anak tuh tidak melihat lagi takutan lawan ibu tuh karena dihukum ya, atau kadang itu kan aku harus rajin lah supaya karena diberi ibu apa gitu. Kita harus menanamkan kepada anak supaya kadang memandang itu lagi. Ini kesadaran dirinya sendiri harus masuk tepat waktu. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan PR. Ya itu Bu. Atau kita menyuruhnya dengan ada imbalan tadi. Lalu masih belum dari dalam dirinya. Sulit memberi motivasi terhadap anak. Kalau anak bujur ke anak kandung ya bisa. Kalau anak orang seperti Nah, motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan siap merdeka.
Iya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang intinya tadi kita tuh mulai dari diri kita aja dulu. Nih, ya, baru kita memerintah anak. Sebagai role model ya. Iya, itu jujur role modeling. Nah, selanjutnya kelima, posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu ya penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada yang teman, pemantau atau manajer. Menurut Bu Antian, yang mana yang paling tepat untuk kita laksanakan atau kita kerjakan di dalam kelas kita? Gantung kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari paparan yang sudah Ibu Rania tadi sampaikan, yaitu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Jadi kalaunya saya di kelas, untuk penerapan posisi kontrol itu tergantung situasi dan kondisi. Kadang saatnya menggunakan posisi kontrol teman, kadang saatnya ya tergantung dari situasi kita. Manajer juga. Iya, ini karena beda kasus, beda orang, beda lagi cara anak berpikir, maka beda lagi kita harus menerapkan posisi kontrol yang kita terapkan di situ, begitu. Apalagi untuk kelas 1 ya, saya ngajarnya di kelas rendah, jadi mungkin kalau untuk posisi manajer itu memang agak sulit sih di kelas 1, jadi harus perlu mencari kata-kata agar anak itu mengerti dan paham untuk ke posisi kontrol restitusi. Jadi kebanyakan kalau saya menggunakan posisi kontrol restitusi teman seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yuyun. Ya, di 5 posisi kontrol ini mungkin semuanya pernah kita pakai. Kita pernah menghukum, pernah membuat murid merasa bersalah, pernah mendekati dengan teman, membuat seperti berteman, pemantau dan manajer. Nah, untuk penjelasan penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kata-katanya, patuhi aturan ibu, ya itulah, patuhi aturan ibu atau awas, sambil mencaleg-caleg awas. Kemudian kami salah harus ya kayak gitu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam penghukum. Atau selalu pasti si Tio ini harusnya yang pendudian tuntung. Nah, itu sudah masuk ke dalam penghukum. Hanya dengan kata-kata seperti itu saja sudah masuk di dalam kategori penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tadi menghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Iya, jari menunjuk-nunjuk. Nah, itu sudah masuk ke dalam yang menunjuki di muka bola kada bisa ya lah. Nah, itu, dengan cara seperti itu saja sudah kita termasuk ke dalam kategori penghukum. Bukan hanya kita memukul, ada dengan kata-kata pun sudah termasuk di dalam penghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Kata-katanya biasanya, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali ibu harus memberitahu, berapa kali ibu harus mewadahi. Nah, itu sudah masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Haruskah diberitahu terus? Berapa kali ibu sudah mewadahi? Nah, itu sudah masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kata-katanya bisa, ayo bantu demi bapak demi ibu ya. Jangan tenang demi ibu ya. Nah, terus masuk ke dalam posisi kontrol teman. Atau ayo ingat gak ada bantuan ibu selama ini? Ingatlah ibu menolongin. Atau ya sudah kali ini ada bapak, ibu bantu kali ini ya. Nah itu masuk ke posisi kontrol teman. Bagus aja pak posisi kontrol teman ya. Ada kerja-kerja banget Kadang tapi orangnya kan dia D-nya kita tinggi. Ya. Ya, soalnya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sama kayak ulang tanya di kelas, gak ada yang ada di sepatu. Apa kamu gak ada kelas? Sudah dibaca lah? Sudah. Kenapa ada di sepatu? Iya. Dan yang terakhir ada posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-katanya biasanya apa yang kita yakini. Ya tadi kembali ke keyakinan kelas. Apa sudah yang kita yakini? Misalnya nih, tadi dia ada bersepatu. Ini apa yang kita yakini? Ada boleh keluar kelas tanpa sepatu, Bu. Nah, kenapa ini meyakini kayak itu tapi melakukan itu? Setelah itu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi ini merasa bahwa salah pada bersepatu. Tanyai, bersediakah memperbaikinya tadi? Contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Patuhi aturan yang ada di sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang itu kata-katanya aja. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau teman, ayolah yang penting buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu teman. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau di posisi manajer ini kita menanyakan dulu apa kesalahan yang dia buat dan kita menyuruh mencari solusinya seperti apa. Kemudian di segitiga restitusi, ini misalkan ada kasus anak yang berbuat kesalahan. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita menstabilkan dulu emosinya. Jika ada anak yang berkelahi, misalnya betapkan baju kah, bawa ke pinggir. Habis itu stabilkan dulu identitasnya. Setelah menstabilkan identitas
baru kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanyakan apa kesalahan yang sudah dibuatnya. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan dan meminta anak untuk mencari solusi atas masalah yang sudah dibuatnya. Pengertian restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, penutup, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini belum ada kemarin membuat segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemarin ada murid ulun yang makan di kelas, kan di keyakinan kelas kami tidak boleh makan saat jam pelajaran. Iya. Nah, akhirnya
Terima kasih Riki, saya menghargai dan bagi dan pastikan semuanya baik-baiknya. Jika ada masalah, jangan menghadapi hal itu ya. Saya Muhammad Alfiuda Andani dari sekolahan SDN Indrasari 1 Martapura kelas 6A. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya tidak akan makan di kelas saat jam pelajaran lagi. Dari SDN Indrasari 1. Terima kasih Ibu, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi akan di belakang ada putihnya. Film-film pun gitu. Ada kayak gini kamera. Ini kan baca kata di atas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Video tadi itu adalah tugas ulun di demonstrasi kontekstual yang mengharuskan kami mencari solusi, bukan mencari solusi. Jika ada masalah itu menggunakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Misalkan pas ingin berbuat salah tuh jangan langsung di tempat itu juga menegurnya, bawa ke pinggir, bawa ke ruang guru. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ini pada supan Bu Ai di hadapan orang. Ya, stabilkan itu namanya menstabilkan identitas. Kedua tadi yang kedua hasil validasi. Dan yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, dengan berakhirnya video tadi maka berakhir jualah pemaparan ulun mengenai disiplin positif di SDN Indrasari 1. Di dalam hati ulun yang sedalam-dalamnya ulun ucapkan terima kasih banyak. Ulun ucapkan terima kasih buat lagi ya dia menangis, lagi sedih. Ulun mengucapkan dalam hati ulun sedalam-dalamnya terima kasih banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati SPD. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Fitri Rania SPD. Saya ingin menjelaskan tentang praktik baik atau aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Rania itu sudah sangat baik dan efektif, di mana Ibu Rania sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan kolaborasi, membuat rancangan visi dan misi sekolah sudah sangat efektif, serta melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi para peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siska Yulisa SPD, guru dari SDN Indrasari 1 Martapura dan teman sejawat dari Ibu CGP Fitri Rania SPD. Ibu Rania telah melakukan aksi nyata, yaitu tentang budaya positif, pembelajaran berpihak pada murid, serta melakukan kolaborasi tentang visi dan misi untuk kemajuan sekolah. Dan juga beliau sudah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Desi Fatima SPD, teman sejawat Ibu Fitri Rania SPD, ingin menyampaikan aksi nyata tentang disiplin positif Ibu Rania sudah cukup bagus. Ibu Fitri Rania melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, dan juga melakukan kolaborasi membuat rancangan visi dan misi sekolah dengan baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.